Pernahkah Anda merasakannya? Perasaan itu? Anda sedang menjalani hari yang biasa. Mungkin Anda sedang mengemudi, mungkin sedang rapat, atau mungkin hanya berbicara santai dengan orang yang Anda cintai. Kemudian tiba-tiba, seolah ada tombol yang ditekan, segalanya berubah. Sebuah komentar kecil yang tidak penting, sebuah kesalahan sepele, atau bahkan hanya sedikit rasa frustrasi yang menumpuk dan boom, dalam waktu kurang dari 1 menit Anda berubah menjadi orang lain. Napas Anda memburu, suara Anda meninggi, dan ada ledakan energi mentah yang keluar, merusak apapun yang ada di jalannya. Setelah amarah itu berlalu, yang tersisa hanyalah kehancuran dan penyesalan. Anda melihat wajah bingung dan takut dari orang yang Anda sayangi. Anda melihat retakan yang semakin dalam pada hubungan Anda, dan Anda bertanya pada diri sendiri dengan suara yang lelah. Mengapa saya tidak bisa mengendalikan ini? Mengapa saya selalu meledak dengan tiba-tiba? Jika Anda hidup dengan rasa takut terus-menerus terhadap bom waktu di dada Anda, jika Anda lelah membangun kembali jembatan yang dihancurkan oleh amarah yang tiba-tiba, maka video ini adalah untuk Anda. Amarah yang tiba-tiba bukanlah tanda kelemahan moral. Amarah yang tiba-tiba adalah sinyal peringatan bahwa ada sesuatu yang tertekan dan tidak diatasi. Kita tidak akan membahas trik pernapasan dangkal yang hanya menahan amarah sesaat. Kita akan menggali 7 akar penyebab mengapa amarah itu tiba-tiba meledak, dan 7 pilar untuk mengubah energi vulkanik itu menjadi kekuatan yang tenang dan terkendali. Ini adalah panduan untuk memprogram ulang respons emosional Anda. Jika Anda siap untuk berhenti menjadi budak amarah Anda dan siap untuk menjadi master emosi Anda, mari kita selami pilar pertama. Pilar yang berhubungan dengan bahan bakar fisik dari amarah Anda. Bagian pertama. Pilar pertama, mengendalikan sumber daya. Fisik, the biological trigger. Tubuh yang lelah adalah mood yang rentan. Pilar pertama untuk mengatasi amarah yang tiba-tiba adalah dengan mengendalikan sumber daya. Fisik, the biological trigger. Emosi yang tidak terkendali seringkali dimulai dari tubuh yang tidak terkelola. Kekuatan fisiologis. Amarah yang meledak tiba-tiba seringkali bukan masalah mental, melainkan biologis. Ketika tubuh Anda berada dalam mode kekurangan, kurang tidur, kurang makan, atau overload kafein sistem saraf, Anda berada dalam keadaan siaga tinggi, fight or flight. Mengapa amarah tiba-tiba? 1. Kekurangan energi. Otak yang lapar atau lelah akan mengalihkan energi dari korteks prefrontal, pusat penalaran dan kontrol, impuls ke amigdala, pusat respons emosional primitif. Jadi Anda benar-benar tidak memiliki kapasitas mental untuk bersabar atau berpikir rasional. 2. Stabilitas gula darah. Fluktuasi gula darah karena waktu makan yang terlewat atau asupan, gula yang tinggi dapat menciptakan ketidakstabilan, emosi yang ekstrim, strategi pengendalian. Pertama, prioritas tidur. Jadikan tidur yang konsisten selama 7 hingga 8 jam sebagai batasan yang tidak dapat dinegosiasikan. Anda tidak bisa berharap ketenangan dari tubuh yang terus-menerus kurang istirahat. Lalu aturan jeda makan, jangan pernah membiarkan diri Anda menjadi terlalu lapar, hangry. Selalu sediakan camilan protein ringan. Mempertahankan gula darah yang stabil adalah tameng pertama Anda melawan amarah. Prinsip ini mengajarkan Anda tidak dapat mengharapkan kontrol mental dari tubuh yang kacau. Fondasi ketenangan emosional Anda harus dibangun di atas disiplin fisik yang konsisten. Bagian kedua, pilar kedua, mendeteksi tumpukan. Stress, the unconscious accumulator. Jerami terakhir yang membuat punggung patah. Pilar kedua adalah mendeteksi tumpukan stres, the unconscious accumulator. Amarah yang tampak tiba-tiba jarang sekali benar-benar tiba-tiba. Itu adalah jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Kekuatan tumpukan. Setiap stres kecil dari hari itu, lampu merah yang lama, email yang mengganggu, ketidaknyamanan fisik ringan tidak hilang. Mereka menumpuk di wadah emosional Anda, membangun tekanan di bawah permukaan. Mengapa amarah tiba-tiba? Ketika wadah emosional Anda 99% penuh, bahkan setetes air, komentar yang tidak berbahaya, sudah cukup untuk menyebabkan banjir emosi yang tidak proporsional. Amarah itu bukan tentang komentarnya. Amarah itu adalah pelepasan dari seluruh tekanan yang menumpuk. Strategi pengendalian. Pertama, ritual pelepasan harian. Anda harus menguras wadah stres itu sebelum ia penuh. Lakukan 30 menit aktivitas pelepasan. Energi setiap hari, bukan untuk rileks, tetapi untuk membuang ketegangan, misalnya lari cepat, journaling yang jujur,
atau mendengarkan musik yang keras. Kedua, pemeriksaan tubuh. Di tengah hari, lakukan pemeriksaan singkat. Di mana stres Anda saat ini? Lihat tegang, rahang terkunci, napas pendek. Kesadaran adalah langkah pertama untuk memecahkan tumpukan itu. Prinsip ini mengajarkan, amarah yang tiba-tiba adalah amarah yang tertunda. Jadwalkan pelepasan stres secara teratur untuk memastikan Anda tidak membawa beban yang terlalu berat ke dalam interaksi Anda. Bagian ketiga, pilar ketiga mengidentifikasi hot button, emotional, the trigger mapping. Luka lama yang terbuka kembali. Pilar ketiga adalah mengidentifikasi hot button emosional, the trigger mapping. Amarah yang meledak tiba-tiba seringkali dipicu oleh sesuatu yang mengingatkan Anda pada luka lama atau rasa takut yang mendalam. Kekuatan luka batin. Kita semua membawa luka batin dari masa lalu, rasa diabaikan, ditolak, dikhianati, atau tidak dihargai. Ketika pasangan atau rekan kerja, Anda melakukan sesuatu yang mirip dengan luka lama itu. Respons amarah Anda adalah mekanisme pertahanan yang berlebihan. Mengapa amarah tiba-tiba? Komentar yang tampak sepele, misalnya, Anda selalu terlambat. Tiba-tiba memicu respons amarah karena secara bawah sadar mengingatkan Anda pada pengalaman masa kecil ketika Anda selalu dikritik dan merasa tidak cukup baik. Amarah, itu adalah respons 30 tahun yang lalu terhadap masalah 5 menit sekarang. Strategi pengendalian. Pertama, jurnal amarah. Setiap kali Anda meledak, tuliskan dengan jujur 3 hal. 1. Apa yang sebenarnya terjadi? 2. Perasaan apa yang Anda rasakan sebelum amarah, misalnya malu, takut, diabaikan? 3. Apakah ini mengingatkan Anda pada sesuatu di masa lalu? Kedua, membuat jeda pengakuan. Ketika pemicu itu terjadi, berlatihlah mengakui secara internal, ini adalah pemicu. Ini adalah rasa takut lama saya yang muncul. Saya akan merespons sebagai diri saya yang dewasa sekarang. Prinsip ini mengajarkan, amarah yang tiba-tiba adalah pengingat bahwa ada pekerjaan batin yang belum selesai. Anda harus menghadapi hantu masa lalu untuk mengontrol reaksi masa kini. Bagian keempat, pilar keempat, memisahkan. Fakta dari interpretasi, the reality check, jeda untuk menemukan kebenaran. Pilar keempat adalah memisahkan fakta dari interpretasi, the reality check. Ledakan amarah yang tiba-tiba jarang disebabkan oleh fakta. Mereka disebabkan oleh interpretasi Anda yang berlebihan dan destruktif terhadap fakta tersebut. Kekuatan interpretasi. Ketika sistem amarah Anda aktif, pikiran Anda secara otomatis melompat ke interpretasi terburuk. Jika seseorang tidak membalas pesan Anda menginterpretasikan itu sebagai mereka mengabaikan saya atau mereka tidak menghormati saya. Interpretasi ini bukan fakta bahwa mereka sibuk yang memicu amarah. Mengapa amarah tiba-tiba? Amarah itu meledak karena Anda telah menciptakan drama internal yang jauh lebih besar daripada drama eksternal yang sebenarnya. Amarah itu adalah reaksi terhadap cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri. Strategi pengendalian. Pertama, aturan 10 detik dan 3 kemungkinan. Ketika pemicu terjadi, paksa diri Anda untuk diam selama 10 detik. Kemudian identifikasi 3 kemungkinan interpretasi lain yang tidak melibatkan niat jahat, misalnya mereka sibuk, mereka lupa, ponsel mereka mati. Ini memaksa otak Anda kembali ke penalaran. Kedua, bertanya daripada menduga. Alih-alih meledak, bertanyalah dengan tenang. Ketika Anda melakukan X, saya menginterpretasikannya sebagai Y. Apakah saya benar? Ini mengubah amarah dari ledakan menjadi dialog yang konstruktif. Prinsip ini mengajarkan Anda memiliki kendali penuh atas cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri. Gunakan jeda untuk mencari kebenaran, bukan untuk membenarkan kemarahan Anda. Bagian kelima. Pilar kelima, menyampaikan kebutuhan, bukan tuduhan, the constructive expression. Mengubah amarah dari bahasa kerusakan ke bahasa kebutuhan. Pilar kelima adalah menyampaikan kebutuhan, bukan tuduhan, the constructive expression. Orang yang meledak tiba-tiba seringkali tidak memiliki bahasa untuk mengekspresikan kebutuhan mereka secara sehat. Kekuatan ekspresi yang sehat. Amarah yang meledak adalah upaya yang gagal untuk membuat orang lain mengubah perilaku mereka atau memenuhi kebutuhan Anda. Amarah berkata, Anda salah dan saya terluka. Mengapa amarah tiba-tiba? Ketika Anda tidak tahu cara meminta rasa hormat, waktu, atau perhatian secara dewasa, amarah tiba-tiba mengambil alih sebagai mekanisme primitif untuk menuntut hal-hal itu. Sayangnya, itu hanya menghasilkan jarak dan kerusakan. Strategi pengendalian.
Pertama, gunakan formula kebutuhan. Berlatih mengubah tuduhan menjadi kebutuhan. Alih-alih Anda selalu egois. Tuduhan, katakan, saya merasa tidak dihargai ketika X terjadi, dan saya butuh kebutuhan agar saya merasa dihargai. Kedua, penundaan taktis. Jika Anda merasa amarah sudah di tingkat 7 atau 8, skala 1 sampai 10, jangan berbicara. Ambil jeda, nyatakan kebutuhan Anda akan ruang, dan jadwalkan diskusi untuk 30 menit kemudian. Ini menunjukkan kontrol dan integritas. Prinsip ini mengajarkan, amarah adalah sinyal bahwa sebuah kebutuhan tidak terpenuhi. Pelajari bahasa kebutuhan, dan Anda tidak perlu lagi menggunakan bahasa amarah. Bagian ke-6, pilar ke-6, memprogram ulang respons awal, the mindful gap. Memperpanjang jeda sebelum reaksi. Pilar ke-6 adalah memprogram ulang respons awal, the mindful gap. Kekuatan untuk mengendalikan amarah terletak pada celah kecil antara pemicu dan respons Anda. Kekuatan jeda. Dalam amarah yang tiba-tiba, celah ini hampir 0 detik. Respons amarah terjadi secara otomatis karena jalur saraf amarah adalah jalur yang paling sering digunakan dan paling mudah diakses di otak Anda. Mengapa amarah tiba-tiba? Anda telah melatih otak Anda selama bertahun-tahun untuk meledak sebagai respons default. Untuk mengatasinya, Anda harus melatih jalur saraf baru yang memerlukan jeda sadar. Strategi pengendalian. Pertama, pelepasan fisik instan. Ketika amarah mulai naik, segera lakukan 3 hal fisik yang mengganggu pola amarah. Sentuh air dingin di pergelangan tangan, tekan kaki Anda ke lantai, atau tarik napas perut yang lambat sebanyak 3 kali. Ini memutus autopilot amarah. Kedua, penamaan emosi. Beri nama emosi yang Anda rasakan secara internal. Ini frustrasi, atau ini rasa malu. Penamaan ini secara neurologis mengaktifkan korteks prefrontal dan mengurangi intensitas amigdala. Prinsip ini mengajarkan, jeda adalah ruang di mana kekuatan Anda berada. Latih otak Anda untuk mengambil jeda, dan Anda akan mendapatkan kembali kendali penuh atas emosi Anda. Bagian ke-7, pilar ke-7, membangun identitas ketenangan, the tranquil identity. Kekuatan yang tidak lagi mencari konflik. Pilar ke-7 adalah membangun identitas ketenangan, the tranquil identity. Kekuatan yang berkelanjutan untuk mengendalikan amarah datang dari perubahan inti tentang siapa Anda. Kekuatan identitas. Jika Anda terus melihat diri Anda sebagai orang yang pemarah, Anda akan selalu mencari dan menciptakan bukti untuk mendukung identitas itu. Kunci pelepasan kekuatan. Kekuatan muncul ketika Anda secara aktif dan konsisten mengadopsi identitas baru. Saya adalah orang yang tenang, meskipun saya merasakan amarah. Tindakan Anda. 1. Visualisasi malam. Sebelum tidur, habiskan 3 menit memvisualisasikan diri Anda merespons dengan tenang terhadap pemicu yang paling umum. Rasakan kedamaian di tubuh Anda. 2. Pengakuan diri. Setiap pagi tegaskan, saya adalah master emosi saya. Saya merespons dengan tenang. Ini mempersiapkan pikiran Anda untuk hari itu. 3. Menghargai ketenangan. Ketika Anda berhasil merespons dengan tenang, hargai diri Anda secara internal. Fokus pada kemenangan kecil ini, bukan pada kegagalan masa lalu. Prinsip ini mengajarkan, Anda bukan budak amarah Anda. Anda adalah makhluk yang mampu memilih. Ketenangan adalah pilihan identitas Anda, dan pilihan itu memancarkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Kita telah membedah 7 pilar untuk mengatasi amarah yang meledak, tiba-tiba dari dasar biologis hingga perubahan narasi identitas. Anda tidak perlu hidup sebagai bom waktu lagi. Amarah yang tiba-tiba bukanlah takdir. Itu adalah kebiasaan yang telah Anda latih, dan kebiasaan dapat diubah. Anda memiliki kendali. Selalu ingatlah 3 komitmen utama ini. Langkah pertama, jaga sumber daya Anda. Tidur 7 jam malam ini, dan jangan lewatkan 1 waktu makan pun. Pilar 1. Langkah kedua, terapkan jeda. Lakukan 3 tarikan napas perut yang lambat saat Anda merasa frustrasi hari ini. Pilar 6. Langkah ketiga, tuliskan 1 pemicu amarah Anda dan 1 kebutuhan yang tidak terpenuhi yang ada di baliknya. Pilar 3 dan 5, tindakan apa yang akan Anda ambil 5 menit dari sekarang yang menunjukkan bahwa Anda telah memilih untuk menjadi master api internal Anda. Terima kasih telah berani menghadapi emosi Anda yang paling menantang.